من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو تعلمون بما فضائلي في هذا الشهر لتمنوا أن تكون رمضان سنة كلها. وقال أيضا: كم من صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus Ketua DKM Musalla Al-Hidayah, yaitu kepada Hadratul Mukarram, orang tua kita, yaitu Bapak Haji Ujang, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, juga Allah selalu berikan keberkahan dalam kehidupannya, dan juga mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan di dalam dirinya. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada orang tua kita bersama, yaitu kepada Abah Haji Mukhtar, sama kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, senantiasa hidupnya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap kepada bapak-bapak Musalla Al-Hidayah, dan juga bil khusus bapak-bapak daripada Majlis Ta'lim Al-Wafa, dan juga segenap wasilah yang mewasilahkan saya bisa sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan yang hadir pada malam, pada pagi hari ini, pada subuh hari ini, senantiasa Allah selalu panjangkan umurnya, Allah selalu berikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan puasa kita dari awal hingga akhirnya, hingga sekarang ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi subuh yang penuh dengan kemuliaan ini dan keberkahan ini. Allah Ta'ala masih ngizinin kita untuk bisa sama-sama mengerjakan ibadah sholat subuh berjamaah di bulan suci Ramadan ini, yang mudah-mudahan langkah kaki kita atau kendaraan yang kita gunakan menuju musola ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam, yaitu Hadratul Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat tak lupa kita berikan kepada para keluarganya Nabi, para sahabatnya Nabi, dan juga kepada para pengikutnya Nabi. Mudah-mudahan dengan hadirnya duduk kita di sini terkategori sebagai pengikutnya Nabi Muhammad yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini sekarang kita masuk puasa yang kelima ya. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa. Artinya ketika seorang hamba masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan suci Ramadan, artinya itu orang di antara tanda yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak dari keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita, ataupun orang yang kita kenal nggak mampu atau tidak mendapati daripada bulan suci Ramadan yang sekarang. Yang sesuai dengan tema yang jadi pertanyaan, apakah ini bulan suci Ramadan terakhir buat kita? Maka dari itu,
manfaatkan daripada bulan suci Ramadan ini. Sebab ini bulan suci Ramadan diturunkan untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Allah bilangnya cuma yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, udah diwajibin, udah dicatetin buat kita ngerjain daripada ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan juga sebagaimana udah dikerjain, udah dilakuin dari umat-umat sebelum kita lahir, bahkan sebelum Nabi kita Muhammad diciptakan. Artinya sebenarnya bulan puasa ini, ngerjain puasa ini dari Nabi kita Muhammad belum ada ke permukaan bumi, dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan para pengikut-pengikutnya, mereka udah ngerjain ibadah puasa. Tapi kemuliaannya berbeda dengan dikhususkan adanya bulan suci Ramadan untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka berpuasa, tapi tidak ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Mereka berpuasa, tapi ibadahnya hanya mendapatkan ganjaran yang biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bulan suci Ramadan yang dikhususkan untuk kita sebagai pengikut atau umatnya Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dalam hadis Nabi SAW itu katakan, orang yang ngerjain ibadah sunnah di bulan suci Ramadan, maka Allah akan kasih seperti ngerjain ibadah ibadah yang wajib. Dan orang yang ngerjain daripada ibadah yang wajib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganjar orang tersebut dengan 70 kali pahala, bahkan sampai ratusan pahala, tak terhingga terserah Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut. Artinya ini bulan suci Ramadan bulan yang luar biasa. Manfaatin dengan semanfaatkan mungkin, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad umur mentok-mentok cuma sampai 63 tahun. Kalau umat-umat Nabi terdahulu umurnya ratusan tahun, makanya ibadahnya cuma begitu-begitu aja. Makanya ada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, adanya bulan suci Ramadan, dan ditambah lagi nanti ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, Al-Quran dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu sama seperti kita mengerjain ibadah sebanyak 1000 bulan. Artinya kita kalau dapat malam Lailatul Qadar, Imam Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad itu bilang, orang yang ngerjain 1000 ibadah 1000 bulan sama kayak ngerjain ibadah selama 84 tahun. Sedangkan kita umurnya nyampe apa enggak sampai 84 tahun. Abah Haji Mukhtar umurnya sekarang berapa? 61. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar. Walaupun nggak dikasih tahu tentang malam Lailatul Qadar, tapi dikasih kisi-kisinya sama Nabi kita Muhammad. Malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, dan ada di bulan-bulan di hari-hari yang ganjil. Cuman kadang kan di 10 hari Ramadan itu kita sibuknya ngapain tuh? Yang sibuk nyari baju, putih ke mall, pasar, nggak sibuk buat ibadah. Disitulah momen 10 Ramadan terakhir Nabi kita Muhammad ngasih kisi-kisi di 10 Ramadan terakhir. Di situ ada malam Lailatul Qadar. Makanya manfaatin ibadah di bulan suci Ramadan yang sekarang. Jangan sampai kita sia-siakan bulan suci Ramadan sekarang. Terus juga ibadah Ramadannya dengan ibadah yang sangat khusyuk, jangan kita sepelekan di bulan suci Ramadan ini, karena hati-hati. Itu Nabi SAW
beliau itu akan memusuhi seorang hamba yang dia ketika masuk bulan Ramadan dia musuhan sama bulan Ramadan. Nabi memusuhi umatnya yang dia nggak mau teman sama bulan Ramadan. Artinya Nabi Muhammad itu nggak mau menolong umatnya yang ketika masuk bulan Ramadan dia nggak pernah mau puasa. Itu dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Mi'raj Nabi itu ditemenin sama malaikat Jibril. Ketika Nabi ditemenin sama malaikat Jibril, Nabi ngelihat di nerakanya Allah ada satu hamba Allah yang sedang dicambuk-cambuk sama malaikatnya Allah. Lalu ini hamba Allah bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, syafi'ani. Wahai Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Lagi dicambuk sama malaikat, Rasulullah lewat, ini umatnya minta tolong sama Nabi kita Muhammad SAW. Sampai akhirnya Nabi melihat, Nabi enggak pasti selalu tega ketika melihat umatnya berada di dalam nerakanya Allah. Bahkan Nabi mengatakan apa di dalam perkataannya, ya Rabbullahi inni la arda ummatin wa wahidan fillah. Ya Allah, demi Allah, saya enggak bakal ridho kalau ada satu umat saya berada di dalam nerakanya Allah. Saking cintanya Nabi kita Muhammad lupa kalau tidak. Enggak ridho, enggak puas hati kalau melihat ada satu umat yang berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi lagi lewat, udah lewat nerakanya Allah, ngelihat ada satu hamba Allah lagi dicambuk sama malaikat, lagi dihadap sama malaikat, lagi digebukin sama malaikat. Ini hambanya Allah bilang kepada Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, tolong saya. Akhirnya ketika Rasulullah pengen nolongin, Rasulullah angkat tangannya minta munajat sama Allah, ya Allah, tolongkan bebaskan azab hamba ini. Akhirnya ketika habis Rasulullah meminta doa sama Allah, malaikat yang lagi nyambuk tiba-tiba berhenti bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gak usah kau doain ini orang, gak usah kau tolongin ini orang yang sedang saya cambuk. Rasulullah bingung, kenapa wahai malaikat, kenapa saya gak boleh menolong umat saya? Ya Rasulullah, ketahuilah, ini hambaku, ini umatku yang saya cambuk-cambuk ini, dia selama hidup di dunia ketika masuk bulan suci Ramadan gak pernah berpuasa. Akhirnya Rasulullah yang tadi tangannya diangkat minta doa sama Allah biar bisa nolongin, tangannya dibalik. Tangannya dibalik. Artinya apa? Rasulullah enggan untuk mensyafati orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Makanya manfaatin ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan, tarawihnya biar gak ada 11 rakaat ataupun 23 rakaat atau berapa puluh rakaat kita ngerjain tarawih, yang penting kita sholat tarawih jangan sampai bolong. Mau sholat tarawih jam berapapun tetap kita ngerjain ibadah sholat tarawih. Apalagi kenapa sangat dianjurkan, bahkan ini menganjurkan sangat ibadah sholat tarawih. Sunnah muakkad, bukan cuma sekedar sunnah doang, sunnah muakkad. Sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurin. Walaupun ngerjainnya jam 11 malam, walaupun ngerjainnya jam 2:30 malam, tetap kita harus ngerjain ibadah sholat tarawih karena ini sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Berapapun rakaatnya. Kenapa? Sebab di sholat tarawih ini dicampur dengan ibadah sholat witir. Allah paling senang sama hambanya yang dia ngerjain ibadah sholat witir. Terus biar kita paham, kalau kita pengen ngerjain sholat tarawih dan di situ ada sholat witirnya, setelah sholat isya, ulama itu memakruhkan orang yang dia pengen ngerjain sholat tarawih campur sholat witir, tapi dia nggak ngerjain bagian isya. Jadi orang harus ngerjain sholat ba'diyah isya dulu, baru dia ngerjain ibadah sholat tarawih dan sholat witir. Kadang kan sayang banget, banyak banget orang yang kagak tahu kalau kita pengen ngerjain sholat tarawih itu harus ngerjain sholat ba'diyah isya dulu, baru kita ngerjain sholat tarawih dan sholat witir. Kalau kita sholat
tarawih dan witir tapi nggak pakai sholat ba'diyah isya, maka sholat tarawih dan witirnya nggak afdol. Bahkan ada ulama yang berpendapat sholat tarawihnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sangat diutamakan sholat ba'diyah isya. Lebih afdol sholat ba'diyah isya daripada sholat tarawih. Jadi kalau pengen sholat tarawih dan witir, kita ngerjain ibadah ba'diyah isya. Nah, makanya kenapa kita harus ibadah isya itu tadi diantaranya ketika kita ngerjain ibadah sunnah yang ada di bulan suci Ramadan, maka Allah akan ganjarkan dengan ibadah seperti ngerjain ibadah yang wajib. Ini manfaat di bulan suci Ramadan yang sekarang. Jangan sampai di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan bukan bulan suci Ramadan yang terakhir buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kita sehat dan afiat. Allah selalu berikan kita panjang umur dan selalu khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, masih banyak banget orang yang salah tentang tata cara berbuka puasa. Ya. Kadang kita ketika datang kumandang azan maghrib, kita langsung baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rabbal. Nah, hal yang begitu salah. Ini diajarin sama Nabi kita Muhammad SAW. Kalau pengen ngebatalin daripada ibadah puasa, yang pertama ketika datang kumandang azan maghrib, yang pertama kita ambil korma. Sunnahnya diajarin sama Nabi ya korma. Kalau nggak ada korma, pakai yang manis-manis. Kenapa harus yang manis-manis? Karena kita kurang lebih selama 12 jam ini tubuh kita ini nggak kena apa-apa. Nggak kena gula, nggak kena yang manis-manis, apalagi kena air putih. Makanya yang pertama kali kita harus makan yang manis biar tubuh kita stamina-nya ada. Dengan adanya gula masuk ke tubuh kita. Nah, makanya kurma ini tidak bermasalah bagi orang yang punya penyakit diabetes. Insya Allah orang yang punya penyakit diabetes gak bakal kenapa-napa kalau makan kurma. Karena kurma ini makanan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kurma, madu itu insya Allah kalau makan hal yang kayak begitu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disunnahkan itu kalau di bulan lain selain bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan makan kurma ajwa 7 butir pagi hari. Makan kurma ajwa 7 butir setiap hari di pagi hari. Biar apa manfaatnya diajarin sama Nabi? Gak kena sihir, gak kena santet, gak kena orang-orang jahat kepada kita. Nah, makanya buah kurma ini buah yang sangat bagus. Diajarin sama Nabi SAW kalau buka puasa ketika langsung dengar kumandang azan maghrib langsung tuh kita comot korma minimal 1 dah. Yang kalau doyan korma sampai 25 juga nggak apa-apa. Yang penting jumlahnya ganjil 1, 3, 5 nggak masalah. Sunnah dari Nabi Muhammad SAW sukanya yang ganjil. Makanya pakai tangan kanan. Di hari lain tuh kita makan pakai tangan kanan cuma dicatat pahala sunnah biasa. Tapi masuk bulan suci Ramadan, mau minum pakai tangan kanan, makan pakai tangan kanan, itu dicatat sebagai ibadah yang wajib. Enak apa nggak tuh bulan Ramadan? Enak banget. Cuma makan doang pakai tangan kanan yang di hari biasa, di bulan biasa pahalanya sunnah. Tapi di bulan suci Ramadan jadi pahala wajib buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Makan kurma, udah makan kurma minum air putih. Sebelum makan kurma baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan kurma, habis makan kurma minum air putih. Setelah itu terserah deh mau makan apaan. Bala-bala, bakwan, lontong, kolak, apa lagi? Karpet, terserah dah. Makan apa aja. Yang penting, yang pertama kita makan korma. Sunnah dari yang diajarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya manfaatin daripada bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Ini bulannya kita umat Nabi Muhammad, dikhususkan untuk kita umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi itu bilang dalam hadisnya, Pak, "Lau ta'lamuna bima fadhaili fi hadzal syahr, la tamannaw an takuna Ramadhana sanata kullaha." Nabi bilang, kalau seandainya umat saya tahu tentang banyaknya kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan, pasti semua umat saya minta sama Allah 1 tahun full, minta sama Allah biar setahun jadi bulan Ramadan, karena kemuliaannya luar biasa. Terus terakhir, hati-hati, wanti-wanti dari Nabi Muhammad SAW. Ketika banyak banget orang yang ketika dia berpuasa dari awal subuh sampai mau beduk maghrib, itu banyak banget dibilang sama Nabi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Nanti kata Nabi SAW, enggak sedikit orang yang dari habis subuh sampai mau adzan maghrib itu orang puasanya cuma dapat lapar sama haus doang. Yang didapat lapar sama haus doang. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya, di antaranya yaitu ngabuburit. Ngabuburit kalau dipakainya untuk hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita, maka kita puasanya cuma mendapatkan lapar sama hausnya doang. Kadang kan kita keluar naik motor nyari takjil, nyari makanan, tapi tahu-tahu ada orang perempuan yang pakai pakaiannya seksi, akhirnya mata kita melihat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyebabkan pahala puasa kita hilang. Cuman gara-gara ketika kita ngabuburit, tapi ngabuburitnya melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngabuburit yang paling cakep mah seperti ngabuburitnya Nabi Muhammad. Baca Quran, tadarusan, baca zikiran, baca sholawatan, ngabuburitnya Nabi Muhammad SAW. Atau minimal diajarin sama Nabi, kalau ngabuburitnya Nabi sambil nunggu buka puasa, Nabi bacanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ngabuburit zikir diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati, wanti-wanti dari Nabi, jangan kita puasa dari awal subuh sampai mau adzan maghrib, tapi puasanya kita cuma mendapatkan haus dan laparnya saja. Jadi kalau momen bulan suci Ramadan ini sebaik mungkin dengan kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ketika kita ngerjain ibadah-ibadah yang sunnah, Allah akan ganjar orang tersebut yang ngerjain ibadah sunnah seperti ngerjain ibadah yang wajib. Dan orang yang ngerjain ibadah-ibadah wajib yang ada di bulan suci Ramadan, maka Allah akan kasih 70 kali lipat pahala, bahkan ratusan pahala untuk seorang hamba yang ngerjain ibadah wajib di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan yang terakhir untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho daripada semua ibadah-ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima puasa kita, Allah Ta'ala terima ibadah sholat kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima daripada semua amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari sedikit
yang sangat singkat ini mudah-mudahan insyaallah bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada sesi tanya jawab sedikit ya, Bi. Ada beberapa pertanyaan, mungkin 1, 2, 3 pertanyaan. Silakan Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, ketika kita dalam keadaan di tempat kerja gitu ya, kita kan mau sholat taraweh, sedangkan di tempat kerja itu ada 24 atau 3 rakaat. Nah, kita ngambil 11 rakaat itu itunya gimana ya? Sah apa gimana gitu? Baik, tetap kita mau sholat taraweh berapa rakaat pun, selagi kita memang berniat untuk pengen ngerjain ibadah sholat taraweh, maka sholat tarawehnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang tadi saya bilang, mau jumlah rakaatnya 23, 11 ataupun bahkan puluhan rakaat, yang penting kita ngerjain ibadah sholat taraweh. Yang salah itu yang enggak ngerjain taraweh, apalagi udah bapak-bapak tapi main perang sarung. Nah, itu yang salah. Jadi mau rakaatnya berapa, yang penting kita ngerjain sholat taraweh. Dan yang tadi, kalau kita ngerjain sholat taraweh itu ibadah yang sunnah, maka Allah kasih orang tersebut pahala yang wajib. Jadi seperti itu, Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kira-kira bagaimana? Sudah cukup? Insyaallah. Ada lagi? Silakan untuk pertanyaan berikutnya dari sisi kiri. Ini memperkenalkan juga ada Pak RW kita. Silakan Pak RW, biasanya ada pertanyaan di luar tema juga nggak apa-apa. Pak Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya sekitar fikih aja, mumpung bapak-bapak. Tapi mungkin ada sedikit pencerahan tentang waktunya mandi junub antara imsak. Itu kadang mungkin kita kebablasan. Imsak mungkin cenderung dengan adzan subuh belum junub begitu. Apakah ada kaitannya antara startnya puasa dengan mandi junub? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa dari Pak RW kita. Siapa namanya Pak RW? Pak RW namanya siapa? Jadi Pak RW Dede. Sampai tua tetap jadi Dede ya. mudah tersebut. Masya Allah. Jadi Masya Allah, luar biasa pertanyaan Pak RW Dede perihal tentang mandi junub ketika di bulan suci Ramadan. Yang perlu kita ketahui, waktu imsak itu cuma ada sebenarnya di Indonesia. Di waktu-waktu di negara-negara lain yang belum pernah saya ketahui bahwasanya imsak itu nggak ada. Nah, kenapa di Indonesia itu ada waktu imsak? Karena waktu imsak itu waktu untuk biar kita mewanti-wanti, agar kita bisa mewanti-wanti nanti kapan datangnya waktu subuh. Artinya apa? Ketika nanti kita udah imsak, itu udah selesai tuh, udah kelar makan, walaupun masih boleh makan, udah kelar minum, walaupun masih boleh minum, ditambah ya mau sikat gigi dan lain-lainnya, termasuk hubungan suami istri dengan pasangan kita itu masih diperbolehkan. Dan bagaimana hukumnya ketika kita misalkan dari waktu imsak kita berhubungan dengan istri kita atau pasangan kita, lalu kita junub, tiba-tiba mepet waktu subuh, bagaimana untuk puasanya? Tetap kita lanjutkan. Yang paling utama ketika mau masuk waktu subuh, kita niatkan buat ibadah niat puasa dulu.
Makanya niat puasa ini jangan sampai lupa. Kalau niat puasa jangan kalau sampai lupa, nah, puasanya percuma. Paham? Jadi kalau kita puasa tapi nggak pakai niat percuma. Dan yang paling penting niat itu di dalam hati, sunnah diucapkan di mulut. Nah, bagaimana ketika pengen keluar mandi wajibnya setelah subuh pun masih diperbolehkan buat mandi junub. Paham semuanya? Jadi jangan dipaksakan, jangankan waktu subuh sampai datang waktu syuruk, waktu matahari terbit itu masih diperbolehkan, cuma jangan dilama-lamain. Lebih bagusnya disegerakan, karena waktu subuh kan waktu yang dingin. Dan hati-hati juga ketika kita pengen mandi junub di waktu subuh, itu hati-hati juga. Banyak orang yang terkena stroke ketika mandi subuh-subuh, tapi tata cara mandinya salah. Jangan langsung mandi itu, jangan langsung siram dari kepala. Dari pertama itu dari kaki dulu. Habis kaki merembet ke dengkul atau paha, terus ke perut, ke dada, ke leher, baru kita basuhin kepala kita. Karena nanti takutnya kaget kalau langsung dari kepala. Biar kita paham, karena banyak banget orang yang mandi subuh karena waktunya cuacanya sangat dingin, apalagi lagi hujan begini, itu banyak banget orang yang stroke ketika mandi subuh karena langsung dari kepala. Jadi diperbolehkan, ditahan dulu, diperbolehkan sampai nanti sudah waktunya mungkin udah gak terlalu dingin, silahkan untuk mandi junub dan langsung laksanakan ibadah puasa kita. Kira-kira bisa dimengerti semuanya, RW? Bisa dimengerti? Insya Allah. Dan juga mandi junub juga jangan asal-asalan. Itu diajarin sama Nabi SAW itu kalau mandi junub yang pertama ambil air wudu dulu. Dan yang diantara yang menyebabkan seseorang fakir itu di bawahnya masih di bawahnya miskin. Ada miskin, ada fakir. Kalau miskin dia masih punya rumah, dia masih bisa makan, dia masih bisa pakai baju yang bagus, yang rapi. Tapi kalau udah fakir itu udah gak punya apa-apa. Dan orang yang menyebabkan fakir itu ketika dia junub di dalam rumah tapi dia gak buru-buru mandi. Itu yang menyebabkan seseorang menjadi fakir. Bagaimana caranya? Katanya minimal kalau kita dalam keadaan junub kita ambil air wudu. Juga ilmu juga satu, kalau habis berhubungan jangan langsung minum. Dimakruhkan kita ambil air wudu dulu baru kita minum. Terus kalau kita tadi balik lagi, kalau kita pengen mandi junub itu kita ambil wudu dulu. Wudu yang diajarkan sama Nabi SAW yang tertib, yang rapi, tangannya dicuci dulu, kotoran-kotoran yang ada di tubuh diperhatikan, baru kubur, baru laksanain daripada setelah kelar wudu baru kita mandi junub. Mandi junub juga pertama kita basahin dulu nih ada di sebelah kanan kiri kita. Kita ceburin dulu tuh badan kita yang sebelah kanan, sebelah kiri. Habis itu bersihkan dulu badan-badan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk mohon maaf daripada kemaluan kita. Sudah selesai, baru kita ambil gayung, atau lebih enak lagi kalau yang rumahnya punya shower, pakai shower. Tapi nggak apa-apa pakai gayung, diambil baru kita siram dari ujung kepala yang rata, diratakan semua anggota tubuh kita dengan air. Dan di mana niatnya? Niat ketika kita mandi junub atau janabah itu ketika guyuran pertama kita, ketika awal masuk dari kepala kita. Niat dalam hati kita. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhu lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya belum lancar, yang orang Jawa silakan pakai bahasa Jawa. Kalau yang bahasa Indonesia belum lancar masih pengen pakai bahasa Sunda, silakan pakai bahasa Sunda.
Atau pakai bahasa Indonesia, saya niat mandi junub untuk angkat hadas besar karena Allah Ta'ala. Sudah selesai mandi junubnya, bersihin lagi tuh anggota-anggota yang ada di tubuh kita yang masih ada kotoran-kotorannya. Barulah di situ sempurna daripada mandi junubnya kita. Jangan mandi junubnya itu kita asal-asalan. Kalau mandi junubnya asal-asalan, nggak sesuai syariat agama, ibadah sholatnya juga nggak bakal diterima sama Allah. Makanya pentingnya ilmu dan pentingnya kita belajar ilmu untuk menyempurnakan ibadah kita. Jangankan dari mandi junub, mohon maaf, dari kencingnya aja, cebok, kencing itu kudu diperhatikan. Kencing aja kita mau laki mau perempuan kudu jongkok, nggak ada yang boleh berdiri. Apalagi tengkurap, apalagi celentang. Kita harus jongkok. Terus juga ada ngedehem-ngedehemnya 3 kali disunahin sama Nabi. Ngedehemnya juga bukan dari tenggorokan, tapi ngedehemnya itu dari perut. Makanya harus hati-hati ketika ngedehem karena takut keluar dari belakang. Ngedehemnya itu dari perut. Biar apa? Biar nggak ada keluar lagi tuh sisa-sisa daripada air seni kita. Sudah selesai ngedehem, baru tuh di ujung daripada helm kita bersihin lagi pakai telunjuk. Dan ingat, makruh megang jenis kelamin pakai tangan kanan. Bahkan ada pendapat yang mengharamkan megang jenis kelamin pakai tangan kanan. Megang jenis kelamin, megangnya pakai tangan kiri. Dari kencing aja, cebok aja itu diajarin dalam syariat agama. Gak sembarangan, biar ibadah kita sempurna dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan di dalam kitab Zubat, Ibnu Rustar bilang kalau ibadah gak didasari pakai ilmu, mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya ditolak dan gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perihal fi'al taharah, kesucian itu penting. Jadi insya Allah dengan kita ngaji, duduk di majelis taklim, insya Allah ilmu kita bisa jadi manfaat dunia sampai akhirat. Karena perihal taharah itu bisa menyebabkan seseorang diazab sama Allah sampai datang hari kiamat di alam kubur. Di dalam satu riwayat Nabi SAW itu lagi berjalan sama sahabat-sahabatnya ngelewatin kuburan. Ketika Nabi lewatin kuburan, Nabi nyamperin 2 kuburan, Nabi tancapkan 2 kuburan tersebut pelepah korma, dan Nabi doain daripada 2 kuburan tersebut. Ketika Nabi telah doain daripada kuburan tersebut, sahabat nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau menancapkan 2 pelepah korma di 2 kuburan ini, dan engkau doain daripada 2 kuburan ini? Tahu apa yang dibilang Nabi SAW? Ketahuilah wahai sahabatku, kalau saya nggak berdoa untuk 2 jenazah yang ada di dalam kubur ini, ketahuilah 2 jenazah ini sedang diazab sama malaikatnya Allah sampai datangnya hari kiamat. Terus sahabat nanya, karena sebab apa ya Rasulullah? Ini 2 jenazah, ini 2 yang ada dalam kubur bisa diazab sampai hari kiamat. Sebabnya karena 2. Yang pertama bisababil baul, yang kedua bisababil namimah. Yang pertama karena kencingnya atau ceboknya nggak benar. Yang kedua bisababil namimah, karena sering banget mengadu domba orang. 2 ini bisa bikin kita di alam kubur diazab sama Allah sampai datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kira-kira bagaimana jawabannya? Cukup ya, insyaallah bisa bermanfaat buat saya pribadi dan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Satu lagi kali ya, satu lagi silakan. Kalau nggak ada lagi, ada? Cukup ya. Astaghfirullahaladzim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la
نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمنا في طريقتهم ومعافتي من الفتن. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. Demikianlah rangkaian acara kita. Alhamdulillah wa syukurillah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insyaallah bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kita sehari-hari. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Bila hidayah.